Saya pernah berpikir bahwa seumur hidup, saya hanya akan menjadi bayangan kabur di rumah itu, semakin memudar dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Namun, suatu hari ketika saya terbaring lumpuh di tempat tidur, tubuh saya sakit luar biasa. Tetapi, hati saya terasa lebih sesak. Saya menyadari sebuah kebenaran bahwa tidak semua orang membutuhkan saya. Bahkan ada yang tega meninggalkan saya tepat saat saya paling lemah. Nama saya Larasati. Usia saya kini di atas 40 tahun. Istri dari pria yang sangat saya cintai dengan sepenuh hati, Bima. Namun tak ada yang menyangka hidup bisa berubah hanya dalam sekejap. Sebuah panggilan telepon. Sebuah keputusan tak terduga. Dan tiba-tiba saya terlempar ke dalam kehidupan di mana tak ada lagi tempat untuk saya. Mari, para pendengar, simaklah kisah saya melalui kanal Kisah Keluarga. Saya tidak menyangka bahwa keputusan untuk berbalik arah menjemput anak saya akan menjadi momen yang menentukan seluruh hidup saya. Sebuah belokan ke kanan yang tampak biasa di jalan yang sudah saya kenal. Namun dalam sekejap, segalanya berubah menjadi mimpi buruk. Pagi itu, saya bangun lebih awal dari biasanya untuk menyiapkan sarapan bagi seluruh keluarga. Hujan gerimis turun sejak subuh. Tetesan air dari atap teras berjatuhan ke lantai halaman yang berubin. Sambil mencuci sayuran, saya mencoba mendengarkan suara di dalam rumah. Berharap ibu mertua saya tidak lagi mencari-cari kesalahan tentang dapur yang kurang bersih atau semur daging yang kurang asin. Bima, suami saya, berpakaian rapi, menyemprotkan sedikit parfum sebelum duduk di meja makan. Saya meletakkan semangkuk bubur ayam di hadapannya. Dan dia hanya bertanya singkat, "Nanti sore jangan lupa mampir ke pasar beli beras untuk ibu." Saya mengangguk, menunggu dengan sedikit harapan. Tetapi dia sama sekali tidak menyinggung soal menjemput putri kami. Padahal hari ini adalah hari pertunjukan seni putri kami di Taman Kanak-Kanak. Selama seminggu terakhir, Kirana terus-menerus membicarakannya. Mengingatkan saya untuk membawa sapu tangan bordir bunga yang dia buat sebagai hadiah untuk gurunya. Saya mengambil buku catatan kecil dari tas. Menambahkan satu baris lagi ke dalam daftar jemput Kirana jam 3. Jangan biarkan dia sedih. Buku catatan itu selalu saya bawa. Sejak menjadi menantu di rumah ini, isinya penuh dengan segala macam hal, dari tanggal-tanggal selamatan, makanan kesukaan ibu mertua, hingga catatan saat Bima pernah bilang dia alergi durian. Saya tidak ingin melupakan apapun. Saya percaya jika saya rajin, sabar, dan mengingat setiap detail kecil, kebahagiaan pada akhirnya akan tersenyum pada saya. Rumah tempat saya tinggal bersama keluarga suami berada di sebuah gang sempit di kawasan Jakarta Barat, di mana kedua sisi jalan ditanami pohon ketapang dan bugenvil. Saat musim hujan, daun-daun berguguran, membuat permukaan jalanan licin, seperti dilumuri minyak. Waktu itu sekitar pukul 3:30 sore. Saya mengenakan jas hujan, memakai helm, dan mengendarai motor keluar rumah saat langit mulai gelap. Angin kencang bertiup dari sisi pasar, menerbangkan beberapa lembar sampah kertas. Saya mencengkeram stang motor dengan erat, sambil melirik jam tangan. Jika saya bisa sampai di sekolah sedikit lebih awal, saya bisa sempat melihat putri saya berdiri di atas panggung. Melihatnya tersenyum. Melihatnya mencari saya di antara kerumunan. Namun, takdir sepertinya tidak menyukai orang seperti saya. Di tikungan dekat tiang listrik, sebuah gerobak yang membawa tanaman hias tiba-tiba muncul entah dari mana. Saya membanting stang untuk menghindar. Ban motor tergelincir di jalan yang basah. Dan semua yang terjadi setelahnya adalah kekacauan. Saya hanya ingat suara dentuman keras, lalu langit dan bumi berputar. Kepala saya terbentur keras ke aspal. Helm terlepas. Dan seluruh tubuh saya terasa sakit seolah diremas oleh seseorang. Saya melihat bayangan orang-orang berlari mendekat. Suara seseorang berteriak memanggil ambulans. Lalu semuanya menjadi gelap. Ketika saya sadar untuk pertama kalinya, bau antiseptik menusuk hidung. Mata saya masih belum bisa terbuka. Tapi saya samar-samar mendengar suara dokter berbicara.
Keluarganya mana harus segera dioperasi kalau tidak akan berpengaruh pada tulang belakang. Sebuah suara wanita tua terdengar tercekat. Saya ibunya. Saya yang tanda tangan. Saya yang bertanggung jawab. Saya ingin menangis tapi tenggorokan saya terasa pahit. Suara itu adalah suara ibu saya. Ibu Pertiwi. Yang tinggal di kampung di Jawa Tengah. Yang hanya datang ke Jakarta setahun sekali. Namun, saat saya dalam bahaya, orang pertama yang ada di sisi saya adalah beliau. Bukan suami saya. Bukan orang yang saya kira akan melindungi saya. Sesaat kemudian, dokter menelepon nomor yang tercatat sebagai kerabat terdekat. Suara mereka menggema di dalam ruangan. Hello. Apa benar ini dengan Pak Bima, istri Anda dalam kondisi kritis? Saya sedang dinas luar kota. Tidak bisa pulang cepat. Tolong hubungi ibu mertuanya saja. Darah di tubuh saya seakan membeku. Bahkan di saat hidup dan mati. Saya hanyalah istrinya. Seseorang yang menyertai. Tanpa nama. Tanpa nilai. Saya membayangkan ibu, saya saat itu berdiri di samping. Tangannya gemetar menandatangani surat persetujuan. Air matanya jatuh di lantai keramik putih koridor rumah sakit. Sedangkan Bima. Di mana dia? Bersama siapa dia, dinas luar kota atau hanya alasan untuk lari dari tanggung jawab dalam beberapa hari berikutnya? Saya tidak lagi merasakan waktu. Sadar lalu pingsan. Suntikan-suntikan. Selang infus. Dan bisikan para dokter. Hanya ada satu suara yang tidak akan pernah saya lupakan. Tangisan putri saya di luar pintu ruang gawat darurat. Mama. Jangan tidur lagi. Kirana sudah menunggu Mama. Hati saya hancur berkeping-keping. Setiap panggilan putri saya seperti pisau yang menggores dada. Saya ingin membuka mata. Ingin berkata Mama di sini. Tapi tubuh saya tidak mau menurut. Perasaan tak berdaya itu menghantui saya selamanya. Saya pernah berpikir. Jika saya cukup berkorban. Cukup bersabar. Orang-orang akan menyayangi saya. Tapi mungkin kepasrahan saya hanya membuat orang lain lebih mudah untuk meninggalkan saya. Saya perlahan tenggelam dalam kegelapan. Hanya suara tangisan putri saya yang bergema di antara bunyi mesin-mesin yang teratur di ruang ICU. Selembar kecil dari buku catatan saya jatuh ke lantai. Basah oleh air hujan. Tulisannya memudar. Hanya menyisakan baris terakhir. Jangan lupa jemput Kirana hari ini. Bangun setelah operasi. Hal pertama yang saya lihat, bukanlah wajah suami yang selama ini berbagi suka duka dengan saya. Bukan juga sosok mungil yang biasa meringkuk di pelukan saya setiap malam. Dalam cahaya menyilaukan ruang pemulihan. Satu-satunya orang yang ada di sana adalah ibu saya. Ibu Pertiwi. Dengan mata sembab. Tatapannya penuh duka dan ketidakberdayaan. Ibu duduk di samping tempat tidur. Menggenggam tangan saya. Meremasnya lembut. Tangan itu masih kurus seperti saat saya kecil. Setiap kali saya demam tinggi atau terjatuh. Tangan itu selalu mengelus saya dengan lembut. Tapi hari ini, tangan itu bergetar hebat. Saya mencoba menggerakkan bibir. Berusaha bersuara. Tetapi tenggorokan saya kering kerontang. Hanya mengeluarkan suara serak. Ibu mendekat. Menyeka keringat di dahi saya. Suaranya selembut hembusan napas. Jangan bicara apa-apa dulu. Nak. Bernapas saja. Ibu di sini. Saya mencoba mengingat apa yang telah terjadi. Semua kenangan sebelum kecelakaan seolah tertutup kabut tipis. Hanya teringat cahaya lampu kuning. Suara klakson. Dan rasa sakit yang menusuk hingga ke otak. Lalu semuanya gelap. Beberapa hari kemudian, saya dipindahkan ke ruang pemulihan tingkat 2. Tak ada lagi selang infus. Tak ada lagi suara mesin yang riuh. Hanya ada kekosongan putih dan dingin seperti hati saya. Saya berlatih menggerakkan setiap jari. Belajar lagi cara bernapas dengan teratur. Rasanya seperti baru saja jatuh ke jurang yang dalam dan sedang berusaha memanjat naik inci demi inci. Di meja kecil samping tempat tidur, saya melihat ponsel saya diletakkan dalam mode senyap di dalam laci. Saya membukanya. Tidak ada panggilan tak terjawab dari Bima. Tidak ada pesan. Tidak ada satupun kabar darinya. Kosong.
Seperti kehidupan pernikahan saya. Di daftar kontak, namanya masih ada di sana. Tidak dihapus. Tidak diubah. Tapi dia sendiri telah diam-diam menarik diri dari hidup saya entah sejak kapan. Saya memandang ibu. Beliau selalu ada di samping saya. Mengganti kompres. Menyuapi bubur. Mengambilkan air hangat untuk menyeka wajah saya setiap pagi. Ada malam-malam di mana saya terbangun karena rasa sakit. Ibu masih duduk di sana. Tangannya di atas lutut saya. Matanya syarat akan kekhawatiran. Tapi tak sekalipun ibu menyinggung tentang Bima. Saya tidak tahan lagi. Suatu sore, ketika sinar matahari menembus jendela dan jatuh di bahu ibu, saya mengumpulkan segenap tenaga untuk bertanya lirih. Bima di mana? Bu ibu terdiam sejenak. 1 detik. 2 detik. Lalu beliau hanya menggeleng pelan tanpa berkata apa-apa. Saya mengerti, tak perlu kata-kata lagi. Saya sudah paham segalanya. Pria yang pernah memanggil saya istri. Yang pernah menggenggam tangan saya di hadapan penghulu saat pernikahan. Sudah tidak ingin lagi tinggal. Dokter datang untuk memeriksa. Setelah melihat rekam medis saya, beliau berbicara kepada ibu dengan nada lembut, namun tidak bisa menyembunyikan keseriusan situasi. Kasus seperti ini sebaiknya dipertimbangkan untuk dibawa ke luar negeri untuk terapi pemulihan. Di sini bisa ditangani dasarnya. Tapi untuk kemungkinan pulih yang lebih baik, sebaiknya segera diambil keputusan. Mendengar itu, saya menatap ibu. Beliau tidak ragu-ragu. Hanya mengangguk pelan dan menjawab. Saya bisa urus. Pak Dokter. Kapanpun bisa berangkat. Tolong kabari saya. Saya belum sempat bertanya. Ibu sudah menggenggam tangan saya seolah ingin menenangkan. Ibu tidak akan membiarkanmu terbaring di sini menunggu siapapun lagi. Nah, saya tidak menangis. Tidak merasakan sakit lagi. Hanya ada kekosongan besar di hati saya. Tempat yang dulu diisi oleh bayangan suami dan mimpi-mimpi yang pernah saya bangun. Kini, semua itu telah menjadi debu. Sebelum hari keberangkatan, ibu pulang ke rumah untuk mengambil beberapa dokumen. Saya dibantu keluar ke halaman rumah sakit. Duduk di kursi roda agar tidak terlalu pengap. Angin meniup rambut saya. Sinar. Matahari pucat. Menyinari tangan saya yang pucat. Sebuah perasaan damai yang aneh. Saya menatap awan yang berarak perlahan. Lalu tiba-tiba mendengar suara yang familiar dari belakang. Dia pikir dengan terbaring begitu bisa membuat keluarga ini berutang budi padanya. Sudahlah. Bicaranya pelan-pelan. Nanti kalau ada yang kenal bagaimana siapa suruh dia nekat menjemput anak di tengah hujan. Jadi menantu di rumah ini harus tahu diri. Ibumu saja harus tahu diri. Apalagi dia. Saya tidak perlu berbalik untuk mengenali suara itu. Suara Bu Hartini. Ibu mertua saya. Dan ipar perempuan saya dari pihak suami. Mereka tidak tahu saya duduk hanya beberapa meter dari mereka. Setiap kata bagaikan sayatan pisau di hati saya. Saya tidak dendam. Tidak punya cukup tenaga untuk marah. Tapi harga diri saya. Sesuatu yang telah tertidur selama bertahun-tahun. Tiba-tiba bangkit. Sore itu, ibu kembali membawa koper dan dokumen-dokumen. Saya duduk di kamar menatap kelopak bunga bugenvil ungu yang berguguran di luar jendela. Ternyata hidup manusia serapuh kelopak bunga itu, jatuh tanpa ada yang peduli untuk memungutnya. Ibu membungkuk dan meremas tangan saya. Tangan mungil yang dulu saya genggam saat belajar berjalan. Kini masih sama kokohnya. Pergi ke luar negeri bukan untuk lari, tapi untuk bangkit kembali. Kamu mengerti? Nak saya menatap ibu lalu mengangguk. Di dalam hati, tak ada lagi yang tersisa selain sebuah tekad baru yang mulai tumbuh. Saya tidak akan lagi menjadi Larasati yang selalu menunduk pasrah. Saya akan melangkah. Perlahan tapi pasti, Singapura tidak memiliki aroma beras baru dari kampung halaman. Tetapi menyimpan cahaya lembut dari sesi-sesi terapi di sore hari tempat saya belajar kembali untuk berdiri tegap. Saya ingat betul kata-kata Bima saat kami baru menikah. Sekalipun kamu cacat, Mas tidak akan meninggalkanmu. Saat itu saya percaya pada kata-katanya. Tapi sekarang, di tengah ruang terapi yang sunyi,
Hati saya perih karena menyadari betapa saya telah terlalu percaya pada bayangan seseorang yang tak pernah benar-benar ada. Pusat rehabilitasi internasional yang ibu antarkan terletak di dekat Marina Bay. Sangat bersih dan tenang. Hanya terdengar suara alat-alat latihan dan napas orang-orang yang berjuang untuk hidup kembali setelah kecelakaan. Dokter yang merawat saya adalah seorang pria asal Indonesia. Dari Jakarta. Dia lembut. Tetapi kata-katanya cukup untuk membangkitkan kembali kepercayaan diri. Di hari pertama, dia meletakkan tangannya di bahu saya dan berkata, "Kamu akan bisa berdiri lagi. Bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri terlebih dahulu." Aliran pikiran di kepala saya tiba-tiba menjadi cerah. Itu adalah pertama kalinya saya tidak menangis. Tidak dendam. Hanya menatap lurus ke wajah di cermin. Melihat seseorang yang asing. Hari-hari pertama saya harus melatih gerakan setiap jari tangan dan kaki. Ibu selalu ada di samping. Tidak mendesak. Hanya diam-diam memegang tangan saya dan menopang lutut saya saat langkah saya goyah. Seringkali rasa sakitnya begitu hebat hingga saya ingin menyerah. Ingin membiarkan diri saya tertidur selamanya. Suatu sore, dokter menyarankan agar saya mencoba berjalan dengan alat bantu. Saya marah. Saya menarik tangan saya dari pegangan. Berteriak ke wajahnya. "Saya bukan benda. Saya tidak mau berdiri jika Anda pikir saya hanya sekadar pasien." Tidak ada yang menjawab. Ibu tetap berdiri di belakang saya. Tatapannya lembut namun kokoh. Dokter menatap saya tanpa memarahi. Hanya berkata dengan suara pelan, "Kamu merasakan sakit. Tapi kamu harus memberi dirimu kesempatan. Kamu berhak menolak hari ini. Tapi kamu tidak bisa menyerah untuk hari esok." Kata-kata itu membuat hati saya luluh. Saya menunduk. Menggenggam kembali tangan ibu. Air mata mengalir deras. Saya mulai menulis kembali rencana hidup baru di buku catatan kecil saya. Ibu pernah memberikannya saat saya kuliah. Sebuah buku catatan bersampul beludru merah dengan sulaman nama Larasati. Saya membuka halaman pertama dan menulis, "Bisa berdiri tanpa bantuan siapapun." Menitipkan Kirana pada neneknya untuk beberapa hari. Menelepon sekolah Kirana untuk menanyakan kabarnya. Menelepon Bima. Tapi belum. Saya berkata pada diri sendiri, jika saya tidak memulai dari awal, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya untuk saya. Setiap malam saya duduk di depan cermin kecil yang diletakkan di meja terapi. Di meja itu ada sebotol pelembab bibir berwarna merah bata pucat. Dengan tulisan "Cintai dirimu" ditutupnya. Itu adalah benda yang ibu tinggalkan saat saya keluar dari rumah sakit. Sebagai simbol bahwa saya harus merawat diri sendiri terlebih dahulu. Bukan riasan yang mencolok. Hanya sebotol kecil dengan aroma melati yang samar. Saya mengoleskan lapisan tipis di bibir. Menatap mata saya di cermin. Melihat seorang wanita yang tidak akan lagi membiarkan siapapun meremehkannya. Waktu berlalu. Terasa cepat sekaligus lambat. Pada malam ke-70 sejak saya sadar. Saya merasakan tubuh saya seolah dialiri kekuatan aneh. Sekali lagi. Dokter menyarankan untuk mencoba berdiri tanpa alat bantu. Saya memejamkan mata. Menarik napas dalam-dalam. Menggeser tubuh saya dari kursi. Ibu diam-diam berdiri di belakang. Hanya mengulurkan tangannya siap menopang jika saya jatuh. Tapi kali ini saya tidak jatuh. Saya berdiri. Kaki saya gemetar hebat. Tapi saya berdiri tegak. Saya membuka mata. Merasa diri saya sedikit lebih tinggi dari biasanya. Dan mata dokter berkilauan bangga. Saya tidak berteriak. Tidak memanggil. Saya hanya menatap ke cermin. Merasa seperti melihat diri saya yang berbeda lebih kuat. Lebih jelas. Saya memotong rambut panjang saya. Memotongnya sebahu. Helai-helai rambut yang jatuh seolah membersihkan semua masa lalu. Saya berdialog dengan diri sendiri. Larasati yang lama sudah mati di Jakarta. Saya tersenyum tipis melihat tangan saya yang semakin kuat. Saya sadar wanita yang selama ini bersembunyi di balik keluarga itu benar-benar sudah mati. Yang berdiri di sini hari ini adalah versi baru. Bertekad untuk tidak lemah. Tidak pernah mengeluh. Dan juga tidak menyembunyikan cinta.
Ibu menjabat tangan saya di depan gedung kantor. Matanya tidak berkaca-kaca, tapi bersinar terang. Mulai sekarang, kamu adalah direktur. Berhasil atau tidak, ibu tidak akan memaksa. Tapi jika sudah berdiri di sini, kamu harus mengangkat kepala. Saya meremas tangan ibu dengan lembut. Mengangguk sebagai janji. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada bunga atau pita peresmian. Tetapi momen itu bagi saya lebih penting daripada perayaan apapun dalam hidup saya. Di luar gedung, barisan pohon tinggi menjatuhkan bayangannya ke jalan setapak berkerikil abu-abu yang bersih. Tempat saya berdiri adalah kantor cabang perusahaan properti dan investasi yang telah dibangun ibu saya, Ibu Pertiwi, selama lebih dari 15 tahun. Kantor pusatnya berada tepat di tengah kawasan perkotaan baru yang sedang berkembang pesat. Saya kembali setelah 3 bulan perawatan bukan untuk merebut kembali cinta dari seseorang yang telah melepaskan tangan saya, melainkan untuk membangun kembali diri saya dari puing-puing menjadi kokoh. Asisten saya adalah Bu Rina, seorang wanita berusia di atas 40 tahun. Wajahnya ramah tetapi matanya tajam. Dia pernah menjadi tangan kanan ibu saya, dan sekarang ditugaskan untuk mendampingi saya. Bu Larasati, panggil saya Rina saja, seperti yang lain. Tidak perlu sungkan, katanya sambil tersenyum ringan. Saya tahu, ibu Anda bermaksud menyerahkan semuanya. Saya tidak menolak, juga tidak basa-basi. Saya tahu untuk bisa bertahan di dunia bisnis, selain kemampuan, saya juga harus memiliki mental yang kuat dan kontrol emosi. Hal itu sedang saya pelajari kembali sedikit demi sedikit. Seperti saat saya belajar berdiri setelah kecelakaan. Hari-hari pertama saya hampir tenggelam dalam tumpukan dokumen. Setiap kontrak, setiap laporan keuangan. Saya harus membacanya dengan teliti. Bertanya dengan detail. Saya tidak mau menjadi direktur boneka. Apalagi dicap sebagai anaknya Ibu Pertiwi. Saya ingin orang-orang mengakui saya karena kemampuan saya, bukan karena garis keturunan. Dalam sebuah rapat dewan direksi, saya terkejut melihat beberapa kontrak dari tahun lalu dengan sebuah perusahaan bernama TV Holdings, yang pernah menjadi pesaing, langsung perusahaan induk saya. Disetujui dengan sangat cepat. Saya merasa familiar dengan nama itu. Setelah menelusuri lebih dalam, saya terkejut mengetahui bahwa Direktur Eksekutif TV Holdings adalah Vina, wanita yang pernah menjadi orang ketiga dalam pernikahan saya dengan Bima. Bu Rina menghela napas saat saya bertanya. Iya, Bu. Dulu Bu Vina punya hubungan yang tidak jelas dengan pihak mitra. Beberapa kontrak itu pernah ditolak oleh ibu Anda. Tapi sepertinya orang di bawah tetap menyerahkannya kepada orang lain untuk diurus. Saya tidak berkata apa-apa. Hanya membalik halaman dokumen dengan pelan. Bibir saya terkatup rapat. Bukan karena cemburu, tetapi karena merasa kehormatan keluarga sedang dilecehkan. Saya mulai bertindak. Bu Rina, tolong bantu saya kumpulkan informasi lengkap tentang saham dan obligasi TV Holdings. Kita akan mulai proses akuisisi secara bertahap. Tapi harus rahasia. Bu Rina menatap saya. Matanya menunjukkan keterkejutan tetapi tidak menolak. Saya tahu dia sudah mulai percaya bahwa saya bukan lagi anak perempuan yang hancur karena cinta. Saya pulang ke rumah, membuka kembali buku catatan beludru merah, dan menulis sebuah tujuan baru, bukan balas dendam karena benci. Tapi melakukan ini karena putriku perlu melihat ibunya tidak pernah menundukkan kepala. Siang berikutnya, Bu Rina membawa setumpuk berkas. Di atasnya ada undangan pembukaan cabang baru TV Holdings, dengan nama baru V Partners. Saya membalik kartu undangan itu. Baris terakhir tercetak jelas, Direktur Eksekutif Vina. Spesialis pengembangan proyek, co-founder. Saya tersenyum sinis. Cabang itu dibuka tepat di seberang proyek perumahan mewah yang sedang dibangun oleh Pertiwijaya Group, sebuah langkah yang berani. Tapi mungkin Vina tidak tahu bahwa lawannya sekarang bukanlah wanita yang dulu selalu menunduk menunggu suaminya, melainkan seorang Larasati yang baru tenang, diam, dan tangguh. Saya menandatangani perintah pertama untuk membeli obligasi subordinasi TV Holdings. Dimulai dari sebuah perusahaan kecil sebagai kedok. Tidak terburu-buru.
Hanya perlu menunggu langkah demi langkah. Saya akan mengambil kembali modal dan kehormatan tanpa sepatah kata keluhan atau serangan terbuka. Tepat saat Vina mengunggah serangkaian foto di pesta peluncuran merek barunya dengan senyum cerah di bawah gemerlap lampu. Saya sedang duduk di meja kerja menandatangani rencana untuk menguras saham perusahaannya. Saya tidak butuh siapapun untuk mengerti saya. Meskipun dulu Bima pernah bersumpah bahwa saya memahaminya lebih dari siapapun. Sekarang saya tahu pemahaman itu hanyalah ilusi. Saya tidak butuh dimengerti. Saya hanya butuh keadilan. Pasar properti sedang mengalami krisis ringan setelah periode penurunan yang panjang. Banyak perusahaan kecil tidak cukup kuat untuk bertahan jika kehilangan satu kontrak besar. Itulah waktu yang tepat untuk serangan balik. Tidak berisik tapi cukup untuk membuat lawan panik. Saya memutuskan untuk bertindak cerdas melalui perusahaan hukum yang baru didirikan. Atas nama orang lain, saya menandatangani perjanjian strategis dengan mitra terbesar TV Holdings. Ini adalah perusahaan yang Vina gunakan nama dan relasinya untuk menandatangani kontrak menggantikan ibu saya sebelumnya. Saya membiarkan Bu Rina, asisten setia saya, mengurus semua prosedur hukum secara diam-diam. Dari membuka rekening terpisah hingga menandatangani surat kuasa kecil. Tidak ada jejak Larasati. Tidak ada nama Ibu Pertiwi. Hanya terbungkus dalam bundel dokumen hukum kecil yang disimpan di ruang akuntansi. Tidak butuh waktu lama. Dalam minggu pertama, setelah kontrak, pasar mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakseimbangan. Mitra tradisional Vina tiba-tiba mengumumkan penundaan kerjasama dengan alasan penyesuaian kembali kontrak jangka panjang. Pihak keuangan Vina panik. Tingkat penggalangan dana dari investor turun lebih dari 40%. Sementara itu, saya tetap menjalani hidup seperti biasa. Pagi hari menyeduh teh melati. Makan siang bersama putri saya. Membacakan buku untuk Kirana, di tengah hari yang terik. Suara saya datar saat membacakan kisah bawang merah dan bawang putih. Tetapi di dalam hati saya merasa sedang perlahan-lahan menyembuhkan luka. Seteguk demi seteguk. Sore harinya, Bu Rina membawa laporan terbaru. Saham yang dipegang oleh perusahaan perantara kami sedang ditawar untuk dibeli kembali dengan harga lebih tinggi dari pasar. Beberapa investor kecil sudah menjual dan mengambil untung. Vina sedang menghadapi krisis likuiditas. Saya menghela napas pelan menatap langit melalui jendela. Orang-orang memimpikan popularitas semu. Tetapi kemudian kehilangan begitu banyak untuk mempertahankan kebenaran. Malam itu saya membuka laptop. Melihat berita utama, TV Holdings kehilangan kerjasama penting di menit-menit terakhir. Tidak ada tulisan minta tolong. Tidak ada tanda-tanda perlawanan. Hanya saya yang duduk di sana. Tahu bahwa saya telah mengambil jalan yang benar. Saya menekan tombol untuk mematikan layar. Menutup laptop dalam diam. Tidak marah. Hanya merasakan hati yang dingin seperti sangkar burung kecil yang terkunci. Saya mengambil botol pelembab bibir. Meletakkannya di atas meja. Warnanya mengingatkan pada cinta kecil yang harus saya berikan pada diri sendiri. Mengingatkan saya bahwa merawat diri adalah satu-satunya cara balas dendam yang tidak membuat diri saya menjadi kecil. Tengah malam saya masuk ke dapur untuk membuatkan air panas untuk ibu. Beliau masih duduk di meja kerja di bawah cahaya lampu. Saya bertanya dengan suara pelan. Bu, menurut ibu apa yang aku lakukan ini benar? Beliau menatap saya. Matanya teduh. Tidak menyinggung soal balas dendam. Hanya berkata, kamu tidak perlu balas dendam. Nah, kamu melakukan ini untuk kehormatan putrimu dan dirimu sendiri. Larasati tidak tumbang. Dia berhak untuk bangkit. Saya hanya berdiri diam mendengarkan. Suara air mendidih di dalam teko. Uapnya mengaburkan cahaya lampu kuning. Itu adalah momen terhangat sejak saya sadar dari koma. Keesokan paginya, Departemen Keuangan mengirimkan daftar pemegang saham anonim perusahaan Vina yang nilainya anjlok. Para mitra terus menarik diri. Rasio risiko kredit meningkat tajam. TV Holdings beralih ke mode siaga menunggu penyelesaian krisis. Sebuah guncangan kecil di industri. Seorang teman lama yang dulu bekerja di bawah Vina diam-diam mengirim pesan. Mbak Vina sekarang panik. Tidak ada yang mau mengangkat teleponnya. Mereka berencana mencari modal tambahan dari Singapura.
Tapi jalur pendanaan hampir tertutup. Saya tidak membalas. Saya tidak perlu konfrontasi langsung. Saya sedang melihat sebuah formula yang jelas mengumpulkan secara diam-diam. Tidak mengungkapkan identitas. Dan membiarkan kepercayaan palsu itu hancur berkeping-keping. Akhir pekan. Saya dan putri saya berjalan-jalan di taman di mana daun-daun bougainville berguguran menutupi bangku-bangku batu. Kirana tertawa geli saat memungut sehelai daun kering dan membelahnya menjadi dua. Saya menatapnya dalam diam. Berkata pada diri sendiri bahwa saya tidak membalas dendam untuk meredakan sakit hati. Saya melakukan segalanya agar dia melihat ibunya tidak akan pernah bisa ditaklukkan. Putri saya berlari gembira menghampiri dan menarik tangan saya. "Mama, boleh kita belajar lagu baru untuk acara perpisahan sekolah?" Saya menatapnya. Menggenggam tangannya dengan lembut. "Tentu saja. Sayang, semua orang di sekolah harus tersenyum dan bernyanyi di barisan depan. Mama akan menontonmu bernyanyi dengan sangat ceria. Itu sudah cukup indah untuk melanjutkan hidup. Dan cukup bagi saya untuk tahu bahwa bertindak dalam diam, tanpa menciptakan sensasi, adalah cara terkuat untuk membuat orang lain mengingat saya. Untuk pertama kalinya setelah setengah tahun, saya merias wajah lagi. Bukan agar dilihat orang lain, tapi agar saya melihat diri saya masih cantik. Masih berharga. Sebuah momen kecil di depan cermin. Bibir diolesi warna merah tanah yang lembut. Kulit wajah memancarkan sedikit cahaya dari alas bedak. Perasaan normal yang tampak sederhana. Tetapi bagi saya sekarang adalah sebuah metamorfosis. Ibu pernah berkata, "Lakukan saja apa yang membuat ibu bangga." Nat, urusan lain biar ibu yang tangani. Saya menatap cermin dan tersenyum. Saya tahu saya tidak mengecewakan ibu. Tetapi mata sayalah yang paling perlu mendapatkan konfirmasi itu. Konferensi industri properti diadakan di sebuah hotel mewah di pusat kota Jakarta. Ruang pertemuan besar. Perusahaan besar dan kecil berbaur. Banyak yang membawa proposal proyek. Wartawan hadir untuk meliput. Saya masuk dengan setelan blazer hijau lumut dan celana panjang sederhana. Postur saya tegap. Tidak mencolok tapi cukup membuat orang menoleh. Sebelum acara dimulai, saya dan Bu Rina berjalan-jalan di area pameran. Bertemu dengan beberapa kenalan. Ada yang dulu memanggil saya menantu sebelah saat saya tidak ada. Tapi hari ini mereka tidak mengenali saya. Saya tidak butuh mereka mengenali saya. Saya hanya butuh mereka mengingat seorang wanita yang kuat. Ketua panitia bertepuk tangan saat perwakilan dari korporasi besar mempresentasikan tentang perkembangan yang transparan. Saya diundang ke panggung sebagai CEO cabang Pertiwi Jaya Group di Jakarta. Ibu Pertiwi tetap duduk di barisan depan. Wajahnya yang teduh cukup untuk meninggalkan kesan. Saat saya melangkah ke podium, sorotan lampu mengenai wajah saya. Saya berkata, "Saya pernah berpikir bahwa diam adalah cara terbaik untuk didengar. Tapi sekarang saya ingin mengatakan bahwa wanita cukup kuat untuk menjaga suaranya untuk anaknya, untuk dirinya sendiri, dan untuk semua wanita yang pernah dirugikan." Semua orang terdiam sejenak, lalu bertepuk tangan. Seorang wartawan menyodorkan mikrofon. "Apa pendapat Anda tentang persaingan di industri ini?" Saya tersenyum. Saya sedang berinvestasi pada sebuah yayasan untuk mendukung pengusaha wanita rintisan. Kami percaya setiap wanita memiliki bakat, hanya butuh kesempatan dan keyakinan untuk memulai kembali. Mereka mengambil foto. Saya melirik ke dompet kecil di samping. Tempat pelembab bibir lama. Sebuah pengingat untuk selalu mencintai diri sendiri. Bahkan tanpa pengakuan orang lain, sekelompok orang diam-diam berjalan ke belakang saat saya turun dari panggung. Bisikan-bisikan terdengar. "Itu mantan istrinya Bima. Kan Larasati. Tidak kusangka dia sekuat ini." Saya tidak menoleh. Mereka saling memandang dengan bingung. Saya tetap menghadap media yang bertanya semakin banyak dan cepat. Mengabaikan tatapan dari ujung ruangan di mana Bima dan Vina berdiri. Vina menatap saya seolah baru disiram air dingin. Bima ragu-ragu menarik tangan Vina mendekat. Sedetik kemudian, Bima melepaskan tangan Vina. Berdiri terpaku di tengah alunan musik yang lembut. Dia berbisik, "Siapa yang telah kulepaskan?
Tidak ada yang mendengarnya di tengah keramaian. Tapi saya mendengarnya. Saya turun dari panggung dalam diam. Senyum tidak terkembang di bibir, tapi tatapan mata saya tidak kehilangan keyakinan. Setelah acara, saya kembali ke meja, membuka catatan pidato dan membacanya kembali. Seorang kolega tersenyum lembut. Anda membuat banyak wanita di konferensi ini terharu. Saya menatap keluar jendela kaca di mana sinar matahari berkilauan di permukaan danau buatan. Merasa seperti baru saja menanam benih kekuatan di hati seseorang. Tanpa tepuk tangan. Tanpa keriuhan. Hanya tatapan mata yang cukup untuk membuat jutaan orang tahu jangan pernah meremehkan siapapun yang pernah menundukkan kepala. Setelah itu, saya bertemu beberapa investor yang tertarik pada Yayasan Kirana. Yayasan untuk Ibu Tunggal. Mereka menelepon untuk membuat janji. Saya berkata dengan jelas. Saya tidak ingin mendengar keluhan lagi. Yayasan ini memiliki kekuatan internal, yaitu wanita Indonesia yang memahami nilai kemandirian. Saya tidak menyebut nama siapapun. Saya hanya bekerja. Semua orang memanggil saya CEO Larasati. Tidak ada imajinasi. Tidak ada gelar yang berlebihan. 2 hari kemudian, sebuah berita memuat foto saya melambaikan tangan di aula konferensi. Judulnya CEO Larasati. Wajah baru wanita modern Indonesia. Di email, seorang teman lama mengirim pesan. Dulu kamu terlihat kecil di mata orang lain. Sekarang kamu jauh lebih besar. Saya tidak membalas. Saya sedang menjalani kehidupan yang lebih besar dari diri saya yang dulu. Pulang malam harinya, saya mengeluarkan kotak pelembab bibir lama dan melihatnya sekali lagi. Di dalamnya, ada beberapa wadah yang sudah usang. Seperti luka yang pernah membuat saya lemah. Saya memasukkannya kembali ke dalam dompet sebagai janji. Bukan untuk orang lain, tapi untuk putri saya dan diri saya sendiri. Suatu pagi, saya terbangun dengan pesan dari Bu Rina. Bima telah menjual semua sahamnya untuk membayar utang. Kata-kata itu seperti pukulan dingin ke jantung yang membuat saya hampir limbung. Saya teringat kata-kata yang bergema di ranjang rumah sakit dulu. Sekalipun kamu cacat, Mas tidak akan meninggalkanmu. Saat itu saya masih percaya. Tapi pengkhianatan tidak terjadi dalam sehari 2 hari. Ia terungkap detik demi detik. Dalam setiap tindakan yang dia lakukan. Dan puncaknya adalah gambaran dia menjual habis perusahaannya hanya untuk memutus semua ikatan yang pernah menjadi pernikahan. Pasar saham gempar karena skandal TV Holdings. Berita tentang CEO muda yang dituntut karena kerugian puluhan miliar rupiah. Investor panik menarik modal. Memenuhi halaman depan surat kabar. Banyak ahli menulis bahwa bahaya terletak pada strategi manajemen internal bagi Vina dan Bima. Itu bukan hanya kerugian finansial, tapi kegagalan harga diri. 2 hari kemudian, saya menerima sebuah foto dari sumber rahasia. Bima menggendong anak laki-laki. Bukan putri saya. Berkeliaran di sekitar pasar kecil di pinggiran kota. Membantu di warung-warung. Meminta pekerjaan serabutan tanpa nama. Sebuah foto yang cukup menyakitkan. Dia pernah menjadi seorang insinyur proyek. Pernah menuntut istrinya untuk patuh. Pernah menyangkal nilai putri saya. Sekarang dia kembali meminta uang pada ibunya. Sementara ibu mertua saya dengan dingin berkata, "Kamu sudah memilih jalanmu sendiri. Hiduplah sendiri di luar sana." Dalam pesan yang menyertai foto dari akun rahasia itu, tidak ada penjelasan. Saya tidak terlalu emosional. Sebaliknya, saya merasakan dengan jelas bahwa inilah saatnya keadilan batin berbicara. Pagi itu, Kirana duduk di samping saya saat saya melihat foto itu. Matanya terlihat sedih. Seolah ingin bertanya, tapi belum berani. Setelah hening sejenak, dia bertanya, "Mama, apakah ayah baik-baik saja?" Saya ragu-ragu, tidak tahu harus menyembunyikan atau menjawab. Saya menuangkan air hangat ke dalam cangkir. Uapnya naik melalui jendela yang terbuka. Akhirnya saya berkata dengan lembut, "Ayah hanya sedang belajar sebuah pelajaran. Sayang, saya tidak ingin dia berpikir ayahnya adalah orang yang sepenuhnya jahat. Saya tidak ingin dia membawa kebencian menggantikan saya.
Saya ingin dia melihat bahwa manusia bisa saja jatuh. Sementara tanggung jawab membesarkannya tetap membuat saya harus lebih kuat demi dia. Itulah pukulan pertama di hati saya. Bukan karena Bima, tapi karena Kirana. Sejak hari itu, saya sering mengikuti berita tentang kehancuran perusahaan Vina. Saya membaca koran dengan tenang. Tidak gembira. Hanya diam. Saya tahu betul rasanya jatuh bebas. Tidak menyenangkan sama sekali. Tapi saya tidak punya hak untuk menghukum dengan kekerasan atau kata-kata pedas. Kekuatan terbesar saya adalah keheningan. Melihat orang yang pernah menyakiti saya hancur tanpa reaksi publik. Namun, apa yang saya lakukan secara diam-diam bukan untuk membuatnya jatuh lebih dalam, melainkan agar saya bisa bercermin dan melihat bahwa saya tidak terkalahkan. Suatu sore saat hujan gerimis, saya dan putri saya berdiri di lantai atas kantor, memandang kabut di luar. Dia memegang sapu tangan melati pemberian saya. Saya meletakkan tangan di bahunya dan berkata pelan, "Lihat, nak, Mama masih berdiri di sini, walaupun hujan." Mama tetap berdiri tegak. Dia mengangguk. Matanya terbuka lebar. Saya melanjutkan. Mama tidak membenci ayah. Mama hanya sedih, karena ayah melepaskan tanganmu saat kamu paling membutuhkannya. Tapi pada akhirnya, kamu masih punya Mama. Dan Mama akan menjagamu agar tetap aman. 2 hari kemudian, Ibu Pertiwi datang berkunjung dan berkata kepada saya, "Kamu telah melakukan hal yang benar. Nak, tidak ada yang bisa meremehkan orang yang tidak mau tunduk. Wanita yang bangkit dari kehancuran adalah wanita yang tahu cara berdiri bersama anaknya." Tanpa perlu drama, saya tidak berkata apa-apa. Hanya mengangguk pelan. Saya mengerti. Menghormati perasaan seorang anak juga merupakan cara saya menyembuhkan diri. Malamnya, saya membuka buku catatan beludru merah dan menulis, "Tidak membuat anakku membenci. Tidak membiarkan anakku berpikir ibunya lemah. Dia pantas mendapatkan cinta yang utuh. Bukan karena orang lain, tapi karena aku juga pantas hidup dengan martabat." Saya membalik halaman. Melihat tulisan baru itu dalam keheningan, sendiri tapi tidak kesepian. Di dalam hati saya ada tekad agar putri saya melihat ibunya cukup kuat. Bukan bayangan pahit seorang wanita yang ditinggalkan. Bel gerbang berbunyi keras berkali-kali di tengah malam yang berangin dan hujan. Air hujan deras mengguyur atap di luar. Sebuah pemandangan yang begitu familiar hingga menghantui. Ini bukan panggilan yang pernah saya tunggu dari Bima. Ini adalah sesuatu yang telah saya persiapkan agar tidak lagi menunggu. Dulu, setiap kali saya di rumah sakit, dia selalu pulang terlambat. Selalu dengan berbagai alasan. Saya ingat pernah menunggunya semalaman di rumah sakit, berharap melihat bayangannya melewati pintu kamar. Tapi dia hanya menelpon dan berkata, "Biar ibu yang urus saja." Malam ini, yang terjaga menunggunya hanyalah saya. Tanpa harapan, villa tempat saya tinggal adalah ruang yang megah di tengah perumahan baru. Gerbang besinya tertutup rapat. Jalan masuknya berlantai batu bersih. Taman di halaman memiliki beberapa pohon ketapang yang daunnya berguguran di tengah hujan. Saya berdiri di lantai 2. Di balik kaca yang berembun, memandang ke bawah, merasa seperti menonton adegan film yang tidak pernah saya percaya bisa saya alami. Gerbang terbuka. Sosok Bima muncul. Basah kuyup. Pakaiannya compang-camping. Menggendong seorang anak laki-laki asing. Putra kecilnya dengan wanita lain. Dia berjalan gontai masuk ke halaman. Wajahnya tirus. Matanya merah. Di tangannya tidak ada apa-apa selain tas berisi barang-barang seadanya, dan penyesalan yang mendalam. Saya tidak turun. Tidak terkejut. Tidak luluh. Saya telah membiasakan diri untuk diam sejak kembali. Tidak menjawab telepon asing. Tidak membuka pintu untuknya di hadapan siapapun. Saya berkata pelan pada petugas keamanan melalui interkom. "Pak, tolong bukakan pintu untuk anak itu. Biarkan dia masuk ke pos untuk menghangatkan diri." Petugas keamanan mengiyakan dan melakukannya. Anak laki-laki itu masuk dengan gemetar. Bima berlutut di depan gerbang, di tengah hujan dingin.
Suaranya memanggil nama saya. Laras. Larasati. Maafkan aku. Terdengar bergema. Suara pria yang lemah. Sakit secara fisik dan mental. Dia terus memanggil lalu menangis terseduh-seduh di halaman yang sepi. Bertahun-tahun lalu, dia pernah melarang saya menangis di depan siapapun. Sekarang dia meraung di tengah hujan deras. Saya tetap berdiri di lantai atas. Cahaya lampu kuning terpantul di lantai. Memandang ke bawah melalui kaca. Mata saya tidak perih. Saya mendengar petugas keamanan mendekat. Membuka sedikit gerbang, agar dia bisa mengambil anaknya. Saya tahu dia ingin meminta tempat berlindung. Ingin sekali lagi memeluk putri kami. Tapi saya meletakkan tangan di kaca jendela. Jangan biarkan dia masuk ke rumah. Pak. Petugas keamanan mengerti. Menghalangi langkahnya. Dia mendongak. Air mata bercampur air hujan. Memohon agar saya keluar. Saya tidak melihat ke bawah. Saya hanya menunduk dan meletakkan tangan di bahu Kirana yang sedang melihat keluar. Saya tersenyum lembut padanya. Tatapan mata saya berkata, "Mama akan menjagamu tetap aman." Malam itu, villa tenggelam dalam keheningan setelah hujan reda. Saya kembali ke kamar. Melihat ke sudut. Jas hujan lama saya masih tergantung di sana seperti sebuah bukti. Tidak ada yang memakainya lagi. Jas hujan itu tidak lagi berguna. Hanya sebagai pengingat bahwa saya pernah menjadi orang yang butuh dilindungi. Sekarang, saya cukup kuat untuk menjaga diri saya, tetap kering di tengah badai emosi. Keesokan harinya, hujan reda. Kirana bertanya, "Mama, boleh aku memeluk ayah?" Saya menatapnya. Berkata dengan suara lembut, "Kamu boleh memeluk ayah dan mengatakan apa yang ingin kamu katakan. Tapi ayah akan tetap di luar sana. Rumah ini adalah rumahmu dan mama." Dia mengangguk. Dengan ragu melangkah ke balkon, tapi tidak mengulurkan tangannya untuk menyentuh ayahnya. Bima menunduk. Tersenyum lemah. Lalu mengalihkan pandangannya ke jendela tempat saya dan Kirana berdiri. Saya teringat saat pertama kali masuk ke pusat rehabilitasi. Rambut saya belum dipotong pendek. Masih memakai baju pasien. Dan sekarang, di sini, saya bukan lagi wanita itu. Saya menutup babak baru dalam hidup saya. Diam tanpa membuka pintu. Melepaskan tangan orang yang pernah saya cintai untuk menjaga hati putri saya. Saya telah memaafkan. Tapi itu tidak berarti memberinya izin untuk masuk kembali ke dalam hidup baru saya, dan bayangan dia berlutut di halaman rumah saya. Dengan putranya dipelukan. Di tengah angin dingin. Akan menjadi pelajaran baginya tentang nilai cinta yang pernah menghancurkan harga diri seorang wanita yang dulu lebih banyak diam daripada bicara. Saya tidak menyangka Bu Hartini akan datang. Apalagi memilih waktu seperti ini. Saat halaman belakang villa di pagi yang mendung. Daun-daun kering berserakan di tanah. Saya melihat cucu saya bermain ayunan kayu tua. Wajahnya yang ceria tampak kontras dengan latar belakang daun ketapang yang gugur. Tiba-tiba, sesosok yang familiar muncul diam-diam di dekat teras. Terakhir kali saya bertemu Bu Hartini adalah saat saya pertama kali masuk rumah sakit. Beliau hanya mengintip dari pintu lalu berpaling. Saat itu beliau pernah berkata dengan ketus, "Menantu itu tugasnya cuma urus dapur. Jangan besar kepala." Kini, dalam keheningan di tengah hujan bulan Juni, beliau muncul tanpa penjelasan. Sosoknya familiar namun terasa asing. Membuat hati saya bergetar. Saya mendekat. Membawa nampan berisi wedang jahe yang hangat. Saya menatapnya. Lalu perlahan meletakkan cangkir. "Silakan diminum." "Bu, Ibu masih suka wedang jahe." Kan beliau menatap Teko, lalu diam-diam menerimanya. Tanpa berkata apa-apa. Tanpa satu kata pun dari masa lalu. Tahun lalu saat saya sakit parah. Beliau tidak datang menjenguk. Hari ini beliau datang sendiri di antara daun-daun yang gugur. Berdiri diam, seolah menunggu sebuah kesopanan untuk bisa bernapas. Sesaat kemudian, beliau duduk di bangku batu tua. Kedua tangannya di atas lutut. Matanya menatap Kirana yang berayun-ayun. Saya duduk di seberangnya. Tatapan kami berjarak.
namun tidak dingin. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa aroma bunga kertas yang kering dan hawa dingin awal musim. Suasana di halaman setenang minggu-minggu sebelum kecelakaan. Akhirnya beliau membuka mulut. Saya salah. Karena saya diam, saat anak saya salah. Kata-katanya tidak tenggelam dalam suara air mendidih. Tidak tercampur dalam warna merah wedang jahe. Beliau menatap saya seolah ingin berbagi rasa sakit yang panjang yang pernah saya pendam. Saya tidak menyalahkan. Saya juga tidak bersikap dingin. Saya hanya menyesap sedikit teh. Meletakkan kembali cangkir kecil itu. Menatapnya dengan rasa simpati yang melampaui luka. Lalu beliau diam-diam mengeluarkan sapu tangan putih bersih dari tasnya. Bersulam bunga teratai dan daun ketapang. Itu sapu tangan nenek saya. Saya pernah melihatnya menyimpannya dengan sangat baik saat pemakaman ayah saya ketika saya masih kelas 2 SD. Beliau mengembalikannya kepada saya. Ibu simpan untukmu. Sekarang ibu kembalikan. Saya menggeser nampan untuk menjaga jarak antara dua generasi, antara saya dan ibu mertua. Rasanya seperti sedang memperbaiki celah dalam keluarga yang telah retak. Saya menerima sapu tangan itu. Telapak tangan saya gemetar saat menyentuh kain yang lembut, tidak ada ucapan terima kasih. Hanya sebuah anggukan kecil namun penuh makna. Saya juga salah. Bu. Karena dulu saya hanya pasrah menunggu orang lain berubah untuk menolong saya. Ruangan menjadi hening. Di luar, daun-daun yang gugur menyelinap masuk melalui celah pintu. Saat itu saya sadar. Tidak perlu ada pembelaan. Wanita yang pernah menderita itu telah menyuarakan isi hati anak dan cucunya. Kirana berdiri di dekat bangku batu. Punggungnya yang mungil. Kedua tangannya menggenggam erat tangan ibunya. Dia memanggil pelan. Mama. Bu Hartini menoleh. Mengerutkan kening dengan lembut. Anak itu melanjutkan. Nenek. Bu Hartini tersenyum ramah. Iya. Sayang. Nenek di sini. Saya melihat mereka bersama. Merasakan ketenangan menyebar dari lubuk hati saya. Rasanya kebisuan yang begitu lama telah melepaskan belenggu kami berdua. Seorang anak perempuan berusia 5 tahun tidak mengerti segalanya. Tetapi cukup merasakan untuk menatap mata orang dewasa dan berkata, Mama adalah mama. Nenek adalah nenek. Semuanya sudah berbeda. Setelah itu, Bu Hartini bangkit. Tidak menatap saya lagi. Beliau berjalan beberapa langkah lalu berhenti di dekat pagar Bougainville. Beliau menoleh. Kamu sudah cukup. Dan cukup kuat. Ibu sudah tahu. Beliau pergi tanpa pamit. Tanpa suara. Saya berdiri menatap sosok kurusnya yang menjauh dari halaman. Di dalam hati tidak ada lagi dendam. Hanya lapisan tipis masa lalu yang baru saja dikeringkan. Sore harinya, saya masuk ke kamar dan membaca kembali buku catatan beludru lama. Untuk agenda besok, saya menulis, memasang sapu tangan nenek di bingkai kayu, mengirim fotonya untuk disimpan Kirana. Sebuah tanda tangan sebagai bukti bahwa meskipun seseorang pergi diam-diam, kita masih bisa menyelamatkan sebagian dari diri kita sendiri. Tidak dendam. Tidak menyalahkan. Hanya terus melangkah dengan hati yang cukup besar untuk berempati dengan seorang ibu mertua yang pernah diam. Kini bisa menjadi seorang kakak jika dia mau. Saya tidak menyangka. Ibu telah diam-diam mempersiapkan segalanya bahkan sebelum saya jatuh. Mendengar cerita dari kerabat. Beliau membawa pulang semua dokumen hukum. Bernegosiasi tanpa ribut dengan pengacara. Untuk menjaga masa depan saya agar memiliki jalan yang layak. Seorang ibu yang dari jauh tampak dingin. Melihat anaknya jatuh. Memilih cara diam-diam untuk membangun kembali permainan bahkan sebelum menunggu anaknya sadar. Teringat masa lalu saat masih tinggal di rumah mertua. Saya pernah menyembunyikan sebuah foto ayah dan ibu di laci kecil dekat sudut tempat tidur. Dulu semua orang meremehkan. Seolah melihat kelemahan adalah hal yang memalukan. Tapi hari ini, Ibu Pertiwi justru yang mengambil foto itu. Meletakkannya di dalam berkas sebagai bukti bahwa anaknya masih punya akar untuk berdiri kokoh. Malam itu, di luar hujan rintik-rintik, saya duduk di meja kerja di kamar yang kosong.
Hanya ada cahaya lampu kuning dan suara hujan di luar jendela. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Itu adalah pengacara keluarga kami. Seorang pria parubaya yang sopan, namun bicaranya sangat tegas. Dia membawa sebuah map tebal berisi kontrak pengalihan saham dan surat keterangan sebagai direktur independen. Saya membukanya dengan tangan gemetar. Semuanya tersusun rapi. Saya adalah direktur eksekutif cabang Jakarta, dengan hak penuh untuk menandatangani kontrak dan mengelola perusahaan. Tapi yang membuat saya tercekat adalah surat wasiat baru yang tertulis jelas, jika Larasati menolak menerima jabatan atau memilih untuk mundur, seluruh aset saham dan properti akan dialihkan ke Yayasan Kirana. Sebuah yayasan nirlaba untuk mendukung ibu tunggal memulai usaha. Saya tertegun. Ibu Pertiwi telah mempersiapkan ini jauh-jauh hari. Beliau tidak membiarkan saya khawatir tentang bagaimana melanjutkan hidup. Tidak membiarkan saya bergantung pada cinta seorang pria yang bisa berbalik kapan saja. Beliau mempertaruhkan masa depan saya di tangan saya sendiri. Atau di tangan wanita-wanita lemah lain yang membutuhkan uluran tangan untuk bangkit. Pengacara itu memberikan saya sepucuk surat tulisan tangan. Tulisannya tegas dan jelas. Dulu kamu memilih cinta dan berpikir pengorbanan bisa mempertahankan seseorang. Sekarang, belajarlah untuk memilih dirimu sendiri dan mencintai putrimu lebih dari pengorbanan apapun. Jika suatu hari kamu lupa mencintai dirimu, jangan salahkan hati orang lain yang tidak bertahan. Saya membaca setiap baris. Mata saya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak pulih. Saya menangis. Bukan menangis karena sakit hati. Tapi menangis karena melihat pengorbanan ibu saya tidak sia-sia. Semua yang beliau siapkan secara diam-diam kini menjadi bukti harga diri saya. Menjelang pagi, saya duduk menatap foto ayah dan ibu di atas meja. Bingkai kayunya sudah tua. Kacanya sedikit buram karena jejak hujan. Saya mengambil pulpen berlapis perak. Pulpen ayah sebelum beliau meninggal. Dan menggunakannya untuk menandatangani kontrak pertama saya sebagai direktur eksekutif. Jejak ayah kini berpindah ke tangan saya. Saya memejamkan mata. Merasa seolah beliau hadir di samping. Mengingatkan saya. Kamu harus hidup untuk seluruh generasi wanita di keluarga kita. Siang berikutnya, saya memanggil Bu Rina ke ruangan. Kami pergi ke sebuah kafe yang tenang di dekat taman. Saya berkata dengan suara lembut. Mbak Rina, tolong bantu saya urus Yayasan Kirana sesuai dengan ketentuan dalam surat wasiat. Harus jelas, transparan, dan memprioritaskan wanita yang ditinggalkan. Bu Rina mengangguk cepat. Matanya teduh. Saya tahu dia mengerti. Dia mengerti kewajiban dan tanggung jawab saya bukan hanya karena seorang pria yang telah pergi, tetapi juga untuk seluruh keluarga dan barisan wanita lain yang membutuhkan cahaya harapan. Malamnya saya menulis di buku catatan beludru merah, tidak hidup untuk orang lain. Tidak berkorban untuk cinta yang tidak sepadan. Kamu pantas berdiri dengan kedua kakimu sendiri demi dirimu. Saya menutup buku catatan. Memandang keluar jendela. Hujan rintik-rintik. Daun belimbing di halaman berguguran. Sebuah kedamaian merayap masuk. Saya melangkah ke balkon. Melihat ke halaman yang diterangi lampu kuning kecil. Teringat setiap kali saya mendengar suara hujan sebelum saya terjatuh. Sekarang saya mendengar suara hujan yang lembut membantu saya mengerti bahwa hidup kembali bukan hanya tentang berdiri, tapi juga tentang memilih nilai diri sendiri. Dan jika suatu hari saya menyerah, itu bukan karena takut kekurangan sesuatu, tapi setidaknya karena saya telah hidup dengan benar sekali untuk diri saya dan untuk ibu kandung saya, yang telah diam-diam mempersiapkan segalanya sebelum saya bisa berdiri. Mama, kalau ayah kembali, apa kita akan membiarkan ayah masuk ke rumah? Pertanyaan itu tiba-tiba membuat saya berhenti membalik halaman buku dongeng di pangkuan. Tangan mungilnya gemetar. Cahaya lampu kuning pucat menerangi matanya yang bulat besar. Menatap saya di tengah keheningan malam. Semua kenangan tentang perpisahan, luka, dan perjuangan diam-diam membesarkan putri saya tiba-tiba kembali hanya karena satu pertanyaan dari seorang anak. Dulu saya pernah mengajari anak saya. Siapapun yang berbuat salah harus meminta maaf. Tapi meminta maaf bukan berarti melupakan segalanya.
Saat itu saya pikir kalimat itu cukup untuk membuat anak mengerti hati orang dewasa. Sekarang saya baru tahu. Luka yang tidak terucap adalah yang paling nyata. Dan pertanyaan yang tidak berani ditanyakan orang dewasa lebih menakutkan dari semua jawaban. Malam itu sudah lewat pukul 8. Langit di luar jendela gelap pekat. Di kamar tidur anak saya. Kami duduk di samping tempat tidur. Saya baru saja meletakkan buku dongeng di meja. Hendak melanjutkan cerita. Ketika dia menatap saya. Matanya berkaca-kaca. Saya bertanya pelan. Kenapa kamu bertanya begitu? Sayang dia menunduk. Lalu menatap saya lagi. Aku kangen ayah. Tapi aku takut ayah meninggalkan aku lagi. Saya terdiam. Hati saya sakit seperti diremas. Saya mengelus rambutnya, lalu bercerita dengan lembut. Ada seekor burung kecil yang sayapnya patah. Ibunya berkata, "Kamu harus berlatih lagi. Kamu harus bisa terbang meskipun kamu kecil." Burung kecil itu menangis. Tapi dia tetap bangkit. Mencoba mengumpulkan napas untuk berdiri. Anak saya mendongak. Bertanya, apakah burung itu akhirnya bisa terbang lagi? Saya tersenyum. Burung itu tidak bisa terbang setinggi dulu. Tapi dia tetap hidup dan dia adalah bagian terpenting dari keluarganya. Dia mengangguk. Matanya masih berkilauan. Saya mengambil bingkai foto kecil di meja dan mengeluarkan foto pernikahan kami. Ruangan kecil itu hening. Saya tidak menyembunyikannya. Tidak merobeknya. Saya hanya memeluk anak saya, dan kami melihat foto itu bersama. Sebagai cara untuk memahami keindahan sekaligus kesalahan. Saya menceritakan kepadanya kisah neneknya yang dulu tidak diizinkan masuk ke rumah utama saat menikah, tetapi kemudian belajar untuk mengakui kesalahan. Belajar untuk menyayangi menantu barunya seperti anak kandungnya sendiri. Tengah malam, dia meringkuk di pelukan saya. Napasnya kecil dan teratur. Saya menemukan sepucuk surat yang dia tulis sendiri. Tersembunyi di laci meja kecil. Dengan tulisan cakar ayam ayah. Bisakah ayah datang ke acara perpisahan sekolahku? Disertai gambar seorang gadis kecil memakai baju hijau lumut seperti ibunya. Dan di sampingnya seorang pria kurus yang mengingatkan pada sosok ayahnya. Saya mengambil surat itu dengan perlahan. Memasukkannya kembali ke dalam amplop. Tidak merobeknya. Tidak mengirimnya. Hanya meletakkannya dengan lembut di dalam kotak kayu kenangan tempat saya menyimpan semua jejak yang ibu simpan untuk saya sejak tahun pertama sekolah. Saya berkata dalam hati, "Kamu berhak menyayangi ayahmu. Dan itu tidak berarti cintamu pada ibu berkurang hanya karena dia tidak ada di sini. Dan saya tahu ini adalah langkah terbesar yang bisa saya lakukan menjaga anak saya dalam lingkaran cinta tanpa membebaninya dengan masalah orang dewasa. Besok adalah acara perpisahan sekolahnya. Saya akan berdiri di sampingnya seperti biasa. Tapi kali ini, tidak akan ada pikiran untuk merayakan kehadiran ayahnya. Biarkan dia memilih sendiri. Saya percaya, jika suatu hari dia merasa damai saat menyanyikan lagu kesukaannya. Meskipun ayahnya tidak datang. Maka dia sudah lebih kuat dari banyak orang yang pernah memiliki segalanya. Dia tertidur. Saya berbaring di sampingnya. Memegang tangannya dengan sangat lembut. Saya teringat kata-kata ibu. Seorang ibu yang tumbuh dari luka anaknya akan tahu cara hidup untuk jiwa mereka juga. Saya mengerti. Sekarang saya hidup untuk kami berdua. Untuknya. Dan untuk diri saya sendiri. Saya telah menulis begitu banyak hal. Tetapi pada akhirnya hanya menyisakan selembar kertas kosong. Itu adalah malam sebelum konferensi tahunan perusahaan. Sebuah acara di mana saya dijadwalkan untuk memberikan pidato. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa saya takut. Takut bahwa saya masih menunggu sepatah kata dari seseorang yang tidak ada dalam hidup saya. Saat kami masih bersama, Bima sering mengejar saya dengan kata-kata yang tidak ingin saya dengar. Dia bilang dia merindukan saya. Dia mengeluh tentang penderitaannya. Tentang istri barunya. Tentang rasa malunya. Tapi kemudian dia pergi. Meninggalkan jejak air mata di bantal saya di rumah sakit. Malam tiba. Saya duduk sendirian di depan meja kerja kecil. Di luar hujan rintik-rintik. Di dalam kamar, hanya ada cahaya lampu kuning dan selembar kertas kosong.
Saya membuka buku catatan. Buku beludru merah tempat saya pernah menulis tujuan hidup yang diberikan ibu. Saya mengambil pulpen dan menulis. Ibu, aku sudah belajar berdiri. Lalu saya coret. Mas, kamu sudah lama salah. Lalu saya hapus. Semua yang kau lakukan adalah alasan mengapa aku tidak perlu meminta maaf untuk tetap tinggal. Lalu saya robek. Saya berhenti. Pikiran saya kembali pada nasihat ayah sejak saya kelas 3 SD. Hiduplah dengan baik. Nah, kalaupun mereka lupa, setidaknya kamu masih punya harga diri. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, saya tahu saya tidak perlu menulis untuknya, melainkan untuk diri saya sendiri. Menyimpan sesuatu agar kelak anak saya bisa membaca bahwa ibunya pernah kuat demi dirinya sendiri. Bukan karena orang lain. Akhirnya saya menulis. Terima kasih karena tidak tumbang. Tulisan itu tidak dibuat dengan tinta, melainkan dengan tekad. Saya melipat kertas itu dengan sangat hati-hati. Seperti memegang sehelai bulu. Lalu memasukkannya ke dalam kotak kecil di atas meja. Kotak tempat saya pernah menyimpan surat yang tak pernah terkirim dan foto pernikahan orang tua saya. Tempat yang pernah menjadi harapan akan sebuah rumah tangga. Sekarang, itu adalah tempat kenangan dan kekuatan. Tidak ada permintaan maaf yang tidak terkirim. Tidak ada baris terakhir yang mengatakan, "Aku masih mencintaimu." Hanya ada saya. Membalik kembali foto orang tua saya. Ibu saya memakai kebaya putih. Ayah saya dengan lembut merangkulnya. Saya menyelipkan foto itu di antara halaman-halaman buku beludru. Saya teringat sore hujan itu ketika ayah berkata, "Wanita yang kuat bukanlah yang tidak pernah menangis, tetapi yang tahu cara menerima kenyataan dan tetap melangkah." Saya melihat pulpen berlapis perak peninggalan ayah yang kini ada di meja. Pulpen yang saya gunakan untuk menandatangani kontrak pertama sebagai direktur. Pulpen itu tidak lagi terasa jauh. Ia ada di tangan saya seperti tonggak penanda kelahiran kembali. Saya memejamkan mata, berkata pada diri sendiri, "Sekarang aku sudah cukup." Keesokan paginya, hujan reda. Saya kembali ke meja kerja. Buku beludru terbuka di halaman terakhir. Tidak hidup untuk orang lain. Tidak berkorban agar orang lain merasa bersalah. Saya menutupnya. Menyalakan lampu meja. Mengambil secangkir wedang jahe hangat. Saya duduk diam. Mata menatap taman bugenvil di luar, di mana daun-daun kuning telah mengering. Sebuah perasaan ringan menyebar. Saya tidak menunggu siapapun lagi. Saya tidak butuh keajaiban atau permohonan. Saya mengerti. Memaafkan adalah untuk kedamaian diri sendiri. Agar anak saya melihat ibunya tidak tumbang. Menjelang fajar malam itu, saya hanya berkata pada diri sendiri, jika seseorang sudah tidak ingin tinggal, saya tidak berutang penjelasan padanya. Saya hanya berutang pada putri saya sebuah tatapan damai dari seorang ibu yang cukup kokoh untuk tidak goyah karena siapapun. Saya mematikan lampu. Tidak ada lagi perasaan untuk menunggu. Saya telah memaafkan. Tapi itu tidak berarti memberinya izin untuk masuk kembali ke dalam hidup saya. Saya pernah berkorban dengan harapan diselamatkan. Tapi pada akhirnya saya menyelamatkan diri saya sendiri dengan harga diri dan hati yang penuh cinta. Dan dalam keheningan itu, saya mendengar dengan jelas melodi kehidupan yang baru. Tidak ada lagi yang ditunggu. Yang ada hanyalah hari yang indah, karena saya telah menulis ulang hidup saya sendiri. Hari perpisahan akhir tahun di Sekolah Dasar Internasional. Suasananya ramai namun tetap hikmat. Kirana mengenakan kebaya putih bersih. Rambutnya diikat rapi. Dia berlari menghampiri, memegang erat tas sekolahnya. Matanya berbinar setiap kali melihat ke arah penonton. Langit cerah. Sinar matahari sore menembus jendela, memantulkan bayangan di lantai keramik yang dingin. Tepuk tangan riuh terdengar dari segala penjuru. Keceriaan seolah menerangi seluruh ruangan. Larasati berdiri di tengah kerumunan. Matanya diam-diam mengamati putrinya. Tepuk tangan kembali terdengar saat anak-anak kelas 1 memulai pertunjukan seni mereka. Kirana berdiri di tengah panggung. Pita merah tersemat di rambutnya. Wajahnya sedikit tegang, tapi dia berusaha tetap tenang.
Larasati bisa merasakan kegugupan putrinya dari setiap gerakannya. Meskipun di luar dia tersenyum. Hari ini adalah hari penting bagi Kirana. Bukan hanya karena ini acara perpisahan, tapi juga karena ini pertama kalinya dia harus berdiri di depan orang banyak tanpa ibunya di sisinya. Tiba-tiba, saat Kirana sedang mencoba mencari tatapan ibunya, Larasati melihat sesuatu di dalam tas anaknya. Sepucuk surat kecil yang terlipat rapi. Larasati mengambilnya. Di dalamnya ada tulisan singkat, "Aku harap ayah datang." Saya merasa jantung saya berhenti berdetak sejenak. Mata saya tidak lepas dari surat itu. Perasaan bingung dan sedih kembali meluap. Putri saya, meskipun baru berusia 8 tahun, sudah harus menghadapi emosi yang tidak seharusnya dirasakan oleh anak seusianya. Kirana tidak lagi sesederhana dulu. Ketika pertanyaan tentang ayah dan keluarga selalu dia simpan dalam hati. Hari ini, saat dia berani mengatakannya, dia menginginkan seseorang bahkan jika itu ayahnya hadir dalam hidupnya. Larasati menoleh ke arah Bima, yang berdiri dari kejauhan. Di luar jangkauan anak-anak yang berlarian. Wajahnya lesu. Pakaiannya rapi. Tetapi matanya menunjukkan kelelahan. Dia tidak mendekat. Tidak berdesakan di tengah keramaian. Hanya berdiri di sana menatap putrinya. Tatapan itu sepertinya tidak hanya berisi penyesalan, tetapi juga pergulatan batin. Tidak tahu apakah harus mendekati putrinya atau tidak. Saat pertunjukan selesai, Kirana melihat ayahnya berdiri di sana. Dia segera berlari turun dari panggung. Tersenyum gembira. Tetapi langsung kembali memeluk ibunya. Larasati menatap putrinya. Senyum cerianya membuat hatinya luluh. Namun, dia tidak berkata apa-apa. Hanya tersenyum lembut. Setelah itu, Kirana berbalik dan menarik tangan ayahnya. Sebuah momen panjang berlalu dalam keheningan. Seolah ada sesuatu yang tercekat di tenggorokan Larasati. Tetapi dia tidak membiarkan emosi itu terlihat. Kirana membutuhkan ibunya untuk tetap tegar. Larasati menatap Bima. Matanya terpejam sejenak. Lalu dia berinisiatif mendekat. Mengulurkan tangan untuk berjabat. Dan berkata dengan suara datar namun tegas. "Terima kasih sudah datang untuk Kirana." Kata-kata itu seperti titik akhir untuk masa lalu yang pahit. Tetapi juga awal yang baru. Larasati tidak perlu bersikap terlalu dingin atau tertutup. Dia hanya tahu bahwa dia sudah cukup kuat untuk menghadapi segalanya. Bahkan Bima, orang yang telah mengkhianati dia dan keluarganya. Ketika Bima menunduk dan membalas jabatan tangannya, dia tampak tercekat. Suaranya bergetar saat berkata, "Terima kasih untuk segalanya." Larasati berbalik. Tidak perlu menoleh lagi. Dia mendengar kata-kata itu. Tetapi tidak mengubah apapun di hatinya. Tidak ada air mata yang jatuh. Dia telah memaafkan tetapi tidak akan kembali. Karena dia tahu setelah begitu banyak luka, dia bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Dia mengangkat kepala menatap Kirana. Hatinya dipenuhi cinta dan ketegasan. Memaafkan bukan berarti menerima segalanya, tetapi untuk membebaskan diri sendiri dan memberikan putrinya masa depan tanpa luka masa lalu. Larasati tidak membutuhkan Bima dalam hidupnya karena dia memiliki cukup kekuatan dan cinta untuk memberikan Kirana kehidupan yang utuh dan bahagia. Larasati mengerti. Pada saat ini dia tidak hanya menyelesaikan perjalanan memaafkan, tetapi juga mengajarkan putrinya pelajaran mendalam tentang ketangguhan dan harga diri. Pagi hari, udara Jakarta terasa pekat dengan kabut yang menyelimuti gedung-gedung tinggi. Larasati berdiri di depan cermin, menatap dirinya dalam setelan blazer yang elegan. Rambut hitam panjangnya tertata rapi, matanya tegas, namun penuh perenungan. Dia telah melewati begitu banyak cobaan untuk sampai pada momen ini. Momen yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun di keluarganya atau di masyarakat. Hanya dia yang tahu jalan menuju ke sini dipenuhi kepahitan dan air mata. Tapi sekarang, dia cukup kuat untuk melangkah ke dunia yang dulu hanya bisa dia lihat dari luar. Pintu ruang rapat perusahaan induk terbuka. Larasati masuk.
Suara sepatu hak tingginya terdengar mantap. Semua mata di ruangan itu tertuju padanya. Dari pemegang saham lama hingga perwakilan dari Singapura dan Thailand. Larasati, wanita yang pernah diremehkan, kini berdiri di hadapan mereka sebagai perwakilan penuh untuk grup perusahaan di Asia Tenggara. Ibu Pertiwi duduk diam di ujung ruangan. Matanya mengikuti putrinya. Tidak ada lagi keraguan atau tatapan curiga. Ibu Pertiwi merasa bangga pada Larasati, yang telah membuktikan dirinya setelah bertahun-tahun penuh perjuangan. Larasati berdiri tegap di depan meja, merapikan dokumen di hadapannya, dan memulai presentasinya. Dia berbicara tentang rencana restrukturisasi kawasan hunian untuk ibu tunggal. Tempat di mana para wanita tidak hanya membutuhkan atap, tetapi juga komunitas yang kuat. Tempat mereka bisa memulai kembali hidup mereka. Kata-kata Larasati sangat meyakinkan. Bukan hanya strategi bisnis, tetapi juga membawa pesan kemanusiaan yang mendalam. Menginspirasi semua orang di ruangan itu. Ketika Larasati menyelesaikan presentasinya, ruangan hening sejenak. Lalu satu persatu pemegang saham memberikan keputusan mereka. Suara setuju terdengar dari semua pihak. 100% konsensus. Ibu Pertiwi, dengan senyum puas, berdiri dan menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada Larasati. Seluruh ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan. Tetapi Larasati tidak tersenyum. Hanya menunduk pelan untuk berterima kasih. Pikirannya masih tenggelam dalam perjalanan yang telah dilaluinya. Ibu Pertiwi mendekati Larasati, meletakkan tangan di bahu putrinya. Matanya penuh kebanggaan. Di mata itu, Larasati melihat cinta dan pengorbanan seorang ibu yang selalu ada di belakangnya. Diam-diam mengamati dan mendukung. Kamu berhasil, Nak, kata Ibu Pertiwi pelan. Suaranya tercekat. Larasati menoleh menatap ibunya. Matanya berkaca-kaca, namun tetap tegar. Dia berbisik, aku tidak akan bisa melakukannya tanpa ibu. Beberapa saat kemudian, media massa memberitakan, seorang wanita Indonesia memimpin jaringan properti regional. Tulisan-tulisan itu seolah menandai tonggak penting dalam hidup Larasati. Tapi bukan karena itu dia merasa bangga. Dia tahu ini adalah perjalanan panjang yang tidak semua orang bisa lalui. Larasati bukanlah orang yang sukses karena keberuntungan. Dia telah mengalami luka yang tidak bisa dipahami siapapun. Bangkit dari lumpur kegagalan untuk akhirnya bisa mengangkat kepala. Dia tahu kesuksesan ini bukan datang dari pujian, melainkan dari kemampuannya melampaui dirinya sendiri. Dari kemampuannya belajar memaafkan. Dan yang terpenting, dari kemampuannya belajar hidup untuk dirinya sendiri. Saat itu, Larasati teringat kata-kata ibunya bertahun-tahun lalu. Wanita pintar akan membuat orang lain iri. Tapi wanita lemah akan mereka injak. Kalimat itu selalu menjadi motivasinya untuk tetap tegar. Larasati tahu bahwa dia bukan hanya seorang wanita yang kuat, tetapi juga seorang pemimpin yang bisa menentukan nasib sebuah korporasi besar. Larasati menoleh ke arah para mitra. Tatapan mereka telah berubah. Tidak ada lagi cemoohan atau penghinaan. Dia merasakan rasa hormat dari mereka. Perasaan itu bukanlah sesuatu yang manis yang bisa dia rasakan seketika, melainkan balasan dari tahun-tahun di mana dia menumpahkan keringat, air mata, dan hatinya untuk pekerjaan ini. Meskipun semua yang dia lakukan adalah untuk karier dan putrinya. Larasati tidak bisa menyangkal bahwa semua usahanya selama ini adalah untuk membuktikan kepada dirinya sendiri. Itulah janji yang dia buat pada dirinya sendiri, sejak hari pertama memutuskan untuk bangkit setelah ditinggalkan. Dan hari ini, dia berhasil. Hari ini adalah hari di mana Larasati tahu, seberapapun sulitnya, dia akan terus melangkah maju. Bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Saya berdiri di depan pintu rumah tua itu. Tempat yang menyimpan kenangan panjang hidup bersama Bima. Dindingnya telah pudar. Tak ada lagi tawa hangat keluarga. Yang tersisa hanyalah keheningan. Seolah rumah itu berusaha menyembunyikan semua yang telah berlalu. Perasaan haru muncul di hati. Tapi tak bisa menghentikan langkah saya. Saya datang ke sini bukan untuk menengok masa lalu, melainkan untuk melepaskan segalanya. Bima membuka pintu.
Wajahnya tak lagi menunjukkan keangkuhan seperti dulu, melainkan kelelahan. Laras, katanya. Dia menatap saya sejenak lalu mempersilakan saya masuk dalam diam. Tak ada sapaan. Tak ada sambutan khusus. Hanya keheningan di antara dua orang yang pernah menjadi suami istri. Pernah hidup di bawah satu atap. Atmosfer ruang ini. Semuanya telah berubah. Kami berdiri di ruang tamu. Tempat kami dulu sering duduk bersama. Berbincang. Dan bermimpi tentang masa depan. Tapi kini, semua itu tinggal kenangan. Larasati diam-diam melihat sekeliling. Perabotan lama masih ada di sana, tapi tak ada satupun yang mampu menyimpan kenangan indah. Bima diam-diam pergi keluar. Sibuk dengan pekerjaannya sebagai sopir di sebuah bengkel kecil. Tak banyak lagi yang mengenalinya. Kini Bima hanyalah seorang pria biasa yang hidup tenang. Membesarkan putra dari hubungannya yang lain. Dan tak ada lagi yang istimewa darinya. Larasati masuk ke dalam. Tangannya memegang sebuah kotak kayu tua. Inilah satu-satunya benda yang ingin dia bawa. Sesuatu yang selalu dia jaga selama bertahun-tahun. Kotak kayu kecil itu berisi kenangan yang tak terlupakan. Tapi juga hal-hal yang menyakitkan hatinya. Surat yang tak terkirim. Foto-foto pernikahan. Dan dokumen-dokumen lama. Semuanya ada di sana. Bagian dari masa lalu, yang tak bisa Larasati lepaskan. Bima berdiri di sana menatapnya dalam diam. Tak berkata apa-apa. Hanya ada rasa sakit di matanya. Saat ini Larasati tahu dia merasakan kehilangan. Tapi itu tak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Dia tak akan kembali padanya. Tak akan membiarkan hatinya terikat lagi. Dia telah belajar hidup untuk dirinya sendiri. Bukan untuk tarikan masa lalu. Suara Bima tercekat. Nadanya merendah. Tapi Larasati mendengarnya dengan jelas. Saat kehilanganmu, aku baru tahu betapa berharganya dirimu. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantung Larasati. Tapi dia hanya diam. Tak ada kemarahan atau dendam. Hanya ketenangan. Semuanya telah berakhir. Dan kini saatnya dia menghadapi kenyataan. Sebuah kenyataan yang telah menyakitinya selama bertahun-tahun. Larasati dengan lembut meletakkan kotak itu di meja. Lalu menatap Bima. Tatapannya tak lagi menunjukkan kemarahan. Hanya kekosongan. Aku ada bukan untuk membuat orang lain sadar terlambat. Katanya. Bukan karena ingin balas dendam atau menyakiti. Melainkan karena dia sudah tahu nilai dirinya sendiri. Bima berdiri di sana tanpa berkata apa-apa lagi. Dia mengerti tak ada kesempatan untuk kembali. Dan Larasati pun tak menginginkan apa-apa lagi darinya. Larasati tidak membalas dendam padanya. Dia hanya perlu menjalani hidupnya sendiri. Tanpa Bima. Tanpa luka yang pernah dia timbulkan. Larasati telah berdiri tegak. Kuat. Dan siap melangkah. Keduanya terdiam sejenak. Tapi Larasati merasakan satu hal ini adalah akhir dari sebuah siklus di mana tak ada yang menang atau kalah. Hanya ada kedewasaan. Pelajaran dari kesalahan. Dan penerimaan bahwa hidup akan terus berjalan. Apapun yang terjadi. Larasati berbalik dan berjalan keluar tanpa menoleh. Tak ada lagi yang dia cari di rumah ini. Dia telah mengambil kembali kotak kayunya. Mengambil kembali kenangannya. Kini, Larasati bukan lagi wanita lemah yang ketakutan. Melainkan wanita kuat yang tahu cara bangkit dan hidup untuk dirinya sendiri. Melangkah keluar dari pintu. Larasati merasa telah melepaskan begitu banyak beban. Dia tak lagi hidup dengan masa lalu. Tak lagi membiarkan kenangan itu mengikatnya. Dia telah mengembalikan rumah tua itu kepada Bima. Mengembalikan apa yang menjadi miliknya. Dan dia akan melanjutkan hidup barunya. Malam itu, saat Larasati tiba di rumah, dia duduk sendiri. Diam-diam menatap foto-fotonya bersama putrinya. Rasa hampa masih ada. Tapi tak lagi menyakitkan. Dia tahu jalan di depan tidak akan mudah. Tapi dia siap. Setiap langkahnya akan menjadi kemajuan baru. Bukan untuk orang lain. Melainkan untuk dirinya sendiri. Larasati. Wanita yang telah dia pelajari untuk cintai dan hargai. Pagi musim semi.
Saya membawa Kirana ke taman baru. Ini adalah ruang yang didanai oleh perusahaan saya. Tempat banyak keluarga tunggal bisa berkumpul untuk kegiatan komunitas. Saya tidak pernah menyangka suatu hari akan bisa berdiri di sini, di bawah sinar matahari yang hangat, menggandeng tangan putri saya, menatap senyum para ibu di sekitar saya. Semuanya seperti keajaiban. Sebuah perubahan yang tak pernah saya bayangkan di hari-hari terberat saya. Kirana berlari-lari riang. Gaun kuning cerahnya tampak menonjol di antara hijaunya taman. Langkah-langkah kecilnya seolah menari mengikuti irama musim semi. Saya tak akan pernah lupa momen hari itu. Ketika hujan deras dan saya masih terbaring di rumah sakit. Hancur karena segalanya terasa runtuh. Tapi sekarang segalanya berbeda. Langit cerah dan hangat. Seperti harapan yang telah kembali ke dalam diri saya. Rina, asisten saya, berdiri di samping, memegang kamera untuk mengabadikan setiap momen kami. Foto-foto itu, meskipun hanya momen-momen sederhana, adalah kenangan berharga yang akan kami simpan bersama. Rina mengambil setiap foto, menunggu kami menciptakan pose terbaik. Tapi sebenarnya, Rina sendiri adalah saksi dari sebuah proses perubahan yang tak pernah saya duga. Apa yang telah saya lalui, luka-luka dan langkah-langkah dari penderitaan menuju kedamaian, kini telah menjadi sebuah kisah yang bisa menginspirasi orang lain. Kami berbincang dengan ibu-ibu tunggal lainnya di taman. Wanita-wanita ini, seperti saya, membawa cerita mereka masing-masing. Tapi kesamaan kami adalah, kami semua sedang berjuang untuk membesarkan diri dan anak-anak kami. Bangkit setelah kehilangan dan kesulitan. Salah satu wanita mendekati saya. Wajahnya basah oleh air mata. Dia berkata, "Saya ingin menyerah. Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi." Saya menatapnya. Hati saya terasa pedih. Karena saya mengerti perasaan itu. Perasaan di mana segalanya terasa membebani. Tak ada lagi yang di samping. Tak ada lagi motivasi. Saya dengan lembut memeluknya dan berbisik. Tidak apa-apa jika orang lain tidak menyayangimu. Asalkan kamu tidak membenci dirimu sendiri. Saya tidak berjanji akan menunjukkan jalan yang mudah. Tapi saya ingin dia tahu bahwa apapun yang terjadi, dirinya sendiri adalah yang terpenting. Kata-kata ini pernah saya ucapkan pada diri sendiri saat menghadapi kesulitan. Saat terluka oleh orang yang paling saya cintai. Kini, saya meneruskannya kepada orang lain agar mereka bisa menemukan kembali cahaya dalam hidup mereka. Kirana berlari mendekati saya, menarik tangan saya, dan saya menunduk menatapnya. Putri saya adalah sumber motivasi terbesar. Alasan saya untuk terus berdiri tegar. Saya menatap matanya yang jernih, lalu mengangkat kepala merasakan hembusan angin sepoi-sepoi. Saya tersenyum dengan tenang. Seolah tak ada lagi yang perlu ditakuti atau dikhawatirkan. Saya telah hidup, telah merasakan sakit, dan kini saya telah menyembuhkan diri sendiri. Perasaan ini adalah kedamaian. Kelegaan setelah bertahun-tahun berjuang. Saya menatap langit dan pada saat itu, saya tahu saya siap untuk melangkah maju. Tak ada lagi yang ditunggu. Tak ada lagi yang disesali. Semua luka masa lalu telah terkubur. Dan kini saatnya saya hidup untuk diri saya sendiri. Untuk putri saya. Dan untuk wanita-wanita seperti saya. Mereka yang belajar bangkit meskipun harus menghadapi tantangan terbesar dalam hidup. Saya merogoh saku. Mengambil pelembab bibir yang pernah diberikan ibu. Itu adalah hadiah dari ibu untuk saya. Hadiah agar saya tahu cara merawat diri. Dan hari ini, saya memberikannya kepada ibu lain. Sebagai simbol untuk meneruskan kekuatan. Ini bukan hanya sebatang pelembab bibir. Ini adalah keyakinan, harapan, dan perubahan. Dan saya percaya, semua orang bisa berubah, asalkan mereka tahu bahwa mereka pantas untuk dicintai. Pantas untuk bahagia. Ketika saya menoleh ke arah Kirana, putri saya tersenyum cerah. Cahaya di matanya memantulkan semua hal baik. Saya mengerti bahwa saya tidak harus melakukan segalanya untuk mencapai sesuatu. Saya hanya perlu menjadi diri saya sendiri. Hidup untuk diri saya sendiri dan keluarga saya. Dan dengan begitu, segalanya akan menjadi baik.
Saya pernah berpikir bahwa saya tidak akan bisa bangkit setelah semua luka, diskriminasi, dan hari-hari yang harus saya lalui dalam diam. Sebagai seorang wanita dalam keluarga Indonesia, saya pernah merasa tidak dihargai. Bahwa semua pengorbanan saya dianggap biasa. Dan tak ada yang melihat rasa sakit saya. Tapi kemudian, hidup mengajari saya bahwa kekuatan seorang wanita tidak terletak pada kata-kata besar atau tindakan heroik. Kekuatan itu ada saat kita bisa memahami. Saat kita tahu kapan harus bersuara dan kapan harus diam. Saat kita tahu cara memaafkan. Dan yang lebih penting, tahu cara mencintai diri sendiri. Pelajaran yang saya dapatkan dalam perjalanan ini adalah bahwa kebesaran hati bukanlah kelemahan. Terkadang, memaafkan bukan untuk membuat orang lain merasa lega, tetapi agar diri kita sendiri bisa damai. Wanita yang kuat tidak perlu menunjukkan kekuasaan melalui suara keras, melainkan melalui tindakan yang tepat, meskipun sederhana, yang membuat orang lain kagum. Mereka adalah pembawa kekuatan mental yang melampaui tantangan dalam keluarga, masyarakat, dan kehidupan mereka sendiri. Perasaan diremehkan, dipandang sebelah mata oleh keluarga sendiri adalah perasaan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah mengalaminya. Tapi alih-alih dendam, saya belajar untuk bangkit, menemukan kembali diri saya, dan menggunakan kebesaran hati serta cinta untuk menyembuhkan luka batin. Jika saya bisa melakukannya, Anda juga bisa. Bagaimana dengan Anda? Apa yang akan Anda lakukan jika berada dalam situasi saya? Apakah Anda setuju bahwa terkadang kebesaran hati adalah kekuatan terbesar seorang wanita? Atau Anda punya cerita sendiri tentang perubahan dan kekuatan wanita dalam keluarga? Bagikan perasaan Anda di kolom komentar. Jika cerita hari ini membantu Anda menemukan diri sendiri atau menginspirasi Anda untuk hidup lebih positif, silakan tinggalkan komentar dengan angka 1, dan jangan lupa untuk berlangganan kanal ini untuk menemani saya dalam kisah-kisah kehidupan sehari-hari yang penuh makna berikutnya.